Oke sahabat subscriber, ini lagi kegiatan pertemuan rutin DPC Pertuni Banyumas sedang diadakan tensi. Jadi para anggota Pertuni sedang ditensi. Alat tensi ini adalah bisa berbicara, ini namanya tensi bicara gitu sahabat subscriber. Oke. Kembali tandai yang dalam memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, diantaranya kenikmatan iman Islam dan sempat Siapa? nah itu non sewu aduh ke dapat militer misalnya kurang beramal beribadah. Sekali lagi, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antaranya kenikmatan kekuatan iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, yaitu pada hari ini Ahad tanggal 4 September 2022. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tausiah. Yang ketiga, sambutan dari ketua. Yang berikutnya, laporan. Yang berikutnya acara tama-tama. Yang terakhir, penutup. Marilah acara pertemuan pada siang hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep dari Universitas Muhammad Jakarta, Jumatan Banjarnegara, Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu segenap pengurus dan anggota Pertuni yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini guna bersilaturahmi, guna menambah ilmu, guna menambah keakraban di antara Bapak Ibu semua. Sholawat serta salam semoga tercurah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita yang hadir di sini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, merupakan satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat tugas untuk hadir membersamai Bapak Ibu sejenak guna menyampaikan tausiah khususnya untuk diri saya, umumnya untuk Bapak Ibu semua.
dalam ingatan saya ini bukan yang pertama. Dulu saya pernah hadir dalam kegiatan Pertuni itu, tapi tempatnya di Jalan Patriot. Nah, ini tempatnya di sini mungkin karena jumlah anggota semakin bertambah. Alhamdulillah. Wasukrulillah. Ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Di antaranya ini sudah cukup lama saya kenal Pak Ahmadi dengan Bu Emma. Iya, Bu Emma. Dengan Pak Bowo juga kenal barusan. Dengan Pak Imam, dengan Bapak Ibu yang lain kenal hari ini. Alhamdulillah. Tambah lagi katanya wasukru. Iya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini saya hadir di tengah-tengah Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum di masa sekarang. Iya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk paling tidak melihat ke belakang di zaman Nabi. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam berkembang itu bukan semata-mata karena peran dari Rasulullah sendiri, tetapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping dia memerankan diri juga memerankan umatnya. Oleh karena itu keberhasilan dakwah di zaman Nabi itu juga karena peran serta dari seluruh lapisan kaum muslim, tidak terkecuali satupun. Kalau boleh kita ambil beberapa contoh. Berhasilnya dakwah di zaman Nabi tidak bisa lepas dari peranan orang-orang yang kaya, kaum agnia. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu seorang yang kaya, bahasa sekarang mungkin konglomerat. Dan dia banyak menyumbang dari kelebihan hartanya untuk pengembangan dakwah Nabi. Oleh karena itu wajar jika di awal-awal perjuangan peran Abu Bakar begitu penting. Setiap kali Nabi butuh dana untuk kegiatan, Abu Bakar senantiasa berperan serta, sampai Umar radhiyallahu anhu itu ingin menyaingi Abu Bakar dalam hal menyumbang dalam pengembangan Islam. Satu saat sahabat Umar bin Khattab berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, saya sumbangkan sebagian harta saya biar saya bisa berperan dalam pengembangan dakwah Islam." Nabi kemudian Bapak Ibu menanggapi, "Untukmu mana Umar? Kan yang sebagian lagi." Pada saat itu sahabat Umar merasa bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal menyumbang, berperan serta dalam pengembangan Islam lewat harta. Tetapi tanpa dinyana, tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Sembari dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sumbangkan sebagian harta saya." Kaget betul Umar bin Khattab.
seluruhnya disumbangkan. Bapak Ibu, nah, berhasilnya dakwah Islam di zaman Nabi tidak bisa lepas dari peranan orang-orang yang kaya, yang punya kelebihan harta. Ada di antara Bapak Ibu yang masuk Agnia? Ada ya? Ada, menurut kadar masing-masing. Oh, kita orang kaya semua, kaya hati. Kaya hati. Iya, orang yang kaya hati itu Bapak Ibu inginnya memberi, walaupun sebenarnya kita belum berkelebihan dari apa yang ada pada diri kita. Ya, sifat kita ingin memberi, bukan kemudian menjadi beban orang lain. Orang kaya hati. Yang kedua Bapak Ibu, berhasilnya dakwah Islam di zaman Nabi tidak bisa lepas dari peranan kaum intelektual, orang-orang yang pintar. Kelebihan orang-orang yang pintar kan dari pemikiran. Contohnya siapa? Dari sahabat Nabi yang masuk dalam kategori orang yang pintar dan berjasa dengan kepintarannya itu dalam pengembangan dakwah Islam. Sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar itu seorang sahabat yang cerdas Bapak Ibu. Setiap kali Nabi memutuskan, dia biasanya bertanya, "Ya Rasul, mohon maaf, keputusan ini berdasarkan wahyu apa berdasarkan hasil pemikiran panjenengan?" Kalau berdasarkan wahyu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau berdasarkan pemikiran panjenengan, mohon maaf, saya punya pemikiran yang berbeda tanpa mengurangi kehormatan saya kepada panjenengan. Dan ini memberi gambaran kalau Umar bin Khattab itu seorang yang pintar, cerdas. Buktinya pada satu kesempatan Nabi memutuskan untuk menukar tawanan perang. Nah, lantas sebelum dilaksanakan, dia meminta pendapat para sahabat. Sahabat Umar inilah yang tidak sependapat dengan pendapat Nabi. Setelah bertanya, dasarnya wahyu apa pemikiran? Kata Nabi, ini dasarnya hanya pemikiran saya, pertimbangan saya. Satu, tawanan musuh yang kita tawan ini kan menjadi beban bagi kita. Harus memberi makan, harus menjaganya. Di sisi yang lain, bukankah saudara-saudara kita juga banyak yang ditawan? Mereka butuh untuk dibebaskan. Apa tidak lebih baik kita tukar saja tawanan musuh yang kita tawan dengan saudara kita yang ditawan oleh musuh? Kata sahabat Umar, sepintas kelihatan tepat ya Rasul. Tapi mohon maaf, bukankah panjenengan tahu kalau saya ini mantan musuh panjenengan? Mantan musuh Bapak Ibu. Jadi saya tahu persis strategi musuh. Ada kalanya musuh itu sengaja dia menyerahkan diri biar ditahan oleh kita. Maksud dan tujuannya hanya untuk memata-matai kita. Harapannya suatu saat nanti dibebaskan dengan cara ditukar dengan tawanan kaum muslimin. Kalau itu terjadi, bocor rahasia kekuatan kita ya Rasul. Oh begitu ya. Tidak begitu lama Allah kemudian menurunkan wahyu yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Umar punya kelebihan dalam hal ilmu. Dia menyumbangkan ilmunya untuk kepentingan
pengembangan dakwah Islam. Ada yang punya ilmu di sini, ada banyak yang menurut kadarnya masing-masing. Jangan pelit untuk berbagi ilmu. Nah. Yang ketiga, Bapak Ibu, majunya dakwah Islam di zaman Nabi tidak bisa lepas dari peranan kaum ibu-ibu. Jangan menganggap sepele nih peranan ibu-ibu. Alvin Toffler, seorang penulis barat, dia mengatakan begini Bapak Ibu, tanpa jasa seorang ibu, peradaban kita masih pakai kotekan, masih berpindah-pindah kayak zaman batu. Siapa yang berjasa? Lah ini membuat kita memiliki peradaban dari yang tadinya berpindah-pindah, berburu dan meramu, kemudian menjadi menetap karena jasa perempuan. Dulu awalnya kan manusia itu berburu mengumpulkan makanan, lantas kemudian dikonsumsi. Selagi makanan tersedia tinggal di situ, habis berpindah, berburu lagi, mengumpulkan makanan lagi. Ada sejenis makanan tertentu, sejenis kacang-kacangan, kata Alvin Toffler, yang itu jatuh. Lama-lama kemudian tumbuh. Ibu-ibu ini yang kemudian menafakuri munculnya tumbuhan jenis kacang-kacangan di sekitarnya. Lantas kemudian dicabut, ternyata di dalamnya memuat makanan kacang. Kalau begitu ngapain harus pindah-pindah mengumpulkan makanan ke hutan? Apa tidak lebih baik dibudidayakan, ditanam? Lantas kemudian muncullah kemampuan bercocok tanam. Sejak bercocok tanam, maka kemudian peradaban manusia tidak berpindah-pindah lagi, menetap. Dengan menetap, muncullah kemudian kontrak sosial, hidup bersama, berdampingan dengan damai, guyub, rukun. Tanpa adanya jasa perempuan, kata Alvin Toffler, bisa jadi kita masih dalam peradaban zaman berpindah-pindah. Oleh karena itu jangan menyepelekan ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada masa Nabi, majunya Islam itu tidak bisa lepas dari peranan ibu-ibu. Contohnya siapa di antara sahabat Nabi yang ibu-ibu berjasa dalam pengembangan dakwah Islam? Istri Nabi sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Kita ingat betul ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, ketakutan karena baru pertama kali ketemu dengan makhluk yang selama ini belum pernah ditemuinya. Gemetaran Nabi, apalagi sambil dipeluk dan diminta untuk membaca. Pulang ke rumah, Nabi minta diselimuti. Kedinginan, keluar keringat dingin, gemetaran saking takutnya, dan bertanya-tanya makhluk apa gerangan yang menemuinya. Khadijah inilah yang berupaya menenteramkan jiwa Nabi. Apa yang dilakukan oleh Khadijah dalam rangka menenteramkan jiwa Nabi? Tidak berbicara yang macam-macam. Tahu suaminya butuh ketentraman, maka kata-kata yang menenangkan itulah yang disampaikannya. Wahai suamiku, apa sebenarnya peristiwa yang menimpa dirimu di Gua Hiro? Pulang ke rumah, tiba-tiba minta diselimuti dan badanmu gemetaran. Tidak komentar yang tidak-tidak. Lantas kemudian Nabi menyampaikan, wahai istriku, yang membuat saya gemetaran seperti ini, saya merasa takut karena saya didatangi makhluk yang belum pernah saya temui.
Dia kemudian mendekap saya sambil meminta saya membaca. Sudah saya jawab, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Dia tetap memaksa, iqra, baca. Lah mau tidak takut gimana coba? Khadijah tetap menenangkan suaminya, karena yang dibutuhkan ketenangan. Tenanglah suamiku, insya Allah makhluk yang datang kepadamu bukan apa-apa, karena engkau senantiasa menyambung silaturahmi, engkau menghormati yang tua, engkau mengasihi yang muda, engkau senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Yakinlah itu bukan makhluk apa-apa. Padahal Khadijah sendiri, Bapak Ibu, bertanya-tanya. Apa yang menyebabkan Khadijah berkata seperti itu? Sadar suaminya butuh ketenangan. Maka dia berpikir dulu baru berkata. Berpikir, oh suami saya ternyata butuh ketenangan. Maka ketika berkata itu, kata-katanya menenangkan. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu menimpa ibu-ibu sekarang, ya. Karena biasanya kan ibu-ibu sekarang bukan berpikir dulu, berkata dulu, baru berpikir. Suaminya pulang minta diselimuti, emut pak, ya. Kok pagi-pagi kayak gini kok minta diselimuti? Astagfirullahaladzim, istighfar pak. Setelah dijelaskan baru, oh kayak gitu ya, pengampurannya ya pak. Karena berkata dulu baru berpikir. Masya Allah, luar biasa peran Khadijah. Bukti kalau sebenarnya Khadijah masih bertanya-tanya sebenarnya, walaupun dia berupaya menenangkan Nabi, dan dengan ditenangkannya Nabi belum puas juga sebenarnya. Maka kemudian Khadijah membawa Nabi ke pamannya, Warokoh bin Naufal, biar jelas makhluk apa gerangan. Ternyata karena Warokoh ini seorang ahli kitab, ternyata di dalam Alkitab didapatkan informasi bahwa yang mendatangi Nabi itu adalah malaikat Jibril, yang dulu pernah datang ke Nabi Musa, ke Nabi Isa untuk menyampaikan wahyu. Kata Warokoh, kalau begitu Khadijah, suamimu adalah seorang rasul. Tapi ingat, kelak dia akan terusir dari masyarakatnya. Seandainya aku masih muda, ingin rasanya aku membela suamimu. Sayang diriku sudah tua renta seperti ini. Keumuran apa tidak, kata Warokoh. Nabi taunya kalau dia seorang nabi, Muhammad taunya kalau dia seorang rasul dari paman istrinya, Warokoh. Oleh karena itu Nabi tidak ngaku-ngaku sebagai rasul. Nah, sebelumnya dia tidak tahu, tahunya ya dari Warokoh. Setelah ketemu Warokoh itulah baru Nabi kemudian mendapatkan sebuah ketenangan. Siapa yang berjasa dalam menenangkan Nabi? Khadijah. Lebih dari itu, Khadijah itulah Bapak Ibu yang membantu dakwah Nabi. Ketika orang lain mendustakan dakwah Nabi, Khadijah membenarkannya. Nah, majunya Islam pada zaman Nabi tidak bisa lepas dari peranan ibu-ibu. Yang berikutnya, majunya Islam pada masa Nabi tidak bisa lepas dari peranan para pemuda dan pemudi. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Pemuda-pemudi itu kan punya kelebihan semangat. Nabi, Bapak Ibu, membina mereka agar semangat itu digunakan pada jalan yang benar. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu seorang sahabat Nabi yang masih junior. Dia punya semangat, semangatnya digunakan untuk Bapak Ibu di jalan kebenaran. Setiap kali ada panggilan perang, ya namanya juga anak muda ya, semangatnya luar biasa. Ya Rasul izin, saya ikut membersamaimu. Oleh karena itu wajar
badan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah penuh dengan bekas luka yang dialaminya dari peperangan. Tiap kali Nabi berperang, pasti Ali berada di sisi Nabi. Peranan kaum pemudi tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Bagaimana peranan Asma binti Abu Bakar ketika hijrah? Dialah yang bertugas menghapus jejak kendaraan yang ditunggangi Rasul. Sehingga orang-orang yang mengejar Rasulullah kemana perginya kehilangan jejak. Siapa yang berjasa? Pemudi Asma binti Abu Bakar. Nah, majunya Islam di masa Rasul tidak bisa lepas dari peranan pemuda dan pemudi. Yang berikutnya, majunya Islam pada masa Rasul tidak bisa lepas dari peranan masyarakat pada umumnya. Pintar ya tidak, kaya ya tidak, muda ya tidak, biasa-biasa saja. Tapi karena punya kelebihan suara, ya saya mah bisanya azan, maka kemudian dia menyumbangkan suaranya untuk menjadi muadzin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal itu bukan orang kaya, Bilal itu bukan orang pintar, Bilal itu bukan pemuda, sudah tua, punyanya suara, dia sumbangkan untuk menjadi muadzin. Maka sampai sekarang kan orang yang suka azan sebutannya Bilal. Mestinya yang benar kan muadzin, tukang azan. Tapi kagum di kalangan masyarakat kita. Kalau menurut Jaya Suprana ini kelirumologi. Bilal, sopo Bilale? Siapa Bilalnya? Bilal identik dengan tukang azan karena jasanya itu. Punyanya suara, dia gunakan suara untuk berperang. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu peranan Bilal. Yang berikutnya Bapak Ibu, di zaman Nabi ada yang tunanetra. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Masya Allah ada Bapak Ibu. Makanya tadi saya menyebut jangan-jangan Bapak Ibu ini Ibnu Ummi Maktum di zaman sekarang. Bapak Ibu, majunya Islam pada masa Nabi tidak bisa lepas dari peranan kaum tunanetra. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Bapak Ibu pernah disepelekan oleh orang? Sering ya? Gak usah heran. Ini pelajaran penting dari sejarah. Suatu saat Nabi ini sedang cerita-cerita dengan Abu Jahal dan kawan-kawan, dengan harapan agar Abu Jahal ini bisa masuk Islam. Tiba-tiba kemudian datang seorang yang tunanetra, namanya Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasul, bolehkah aku mendapatkan pelajaran dari pelajaran yang panjenengan dapatkan dari Allah? Rasulullah berpaling Bapak Ibu, karena bisa jadi menganggap ini lebih terhormat nih Abu Jahal dan kawan-kawan dari hanya sebatas seorang Ibnu Ummi Maktum. Apalagi punya keterbatasan dalam ilmu. Gak usah kecil hati Pak Ahmadi kalau ada yang kemudian memperlakukan kita seperti itu ya. Iya. Allah langsung menegur Bapak Ibu. Wah, ini jasanya kaum tunanetra ini besar mengingatkan Nabi Bapak Ibu. Jangan membeda-bedakan berdasarkan kondisi fisik. Nabi ditegur oleh Allah karena menganggap ini fisiknya terbatas tidak mulia, ini lebih mulia. Apa teguran Allah? Turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Allah menegur Bapak Ibu, jangan begitu wahai Kanjeng Nabi. Jangan berpaling. Bisa jadi yang menurut panjenengan itu tidak mulia, justru dia yang akan memuliakan Islam. Nyatanya betul, Abu Jahal yang dilayani, dihormati oleh Nabi sampai akhir hayatnya, jangankan berperan dalam Islam, masuk Islam saja tidak. Tetapi bagaimana peran dari Ibnu Ummi Maktum? Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran, mengingatkan Nabi bahwa kemuliaan itu tidak diukur dengan sempurna dan tidaknya fisik, akan tapi diukur oleh ketakwaan yang dimiliki, oleh akhlak yang dimiliki. Sampai kemudian akhirnya, karena Ibnu Ummi Maktum ini rajin Bapak Ibu belajar kepada Nabi, dia punya kelebihan dalam hal ilmu. Dia menjadi seorang yang berilmu walaupun dia punya keterbatasan. Dia punya kepekaan yang sangat tinggi. Dia tidak bisa melihat kondisi matahari, tapi dia bisa menebak ini saatnya waktu duhur, ini saatnya waktu asar, ini saatnya waktu maghrib. Itu sebabnya dia menjadi muadzin yang kedua setelah Bilal. Luar biasa Bapak Ibu, karena punya kepekaannya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua karena dia sering belajar kepada Nabi, ilmunya juga lumayan, bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu sebabnya Ibnu Ummi Maktum orang yang dipercaya oleh Nabi beberapa kali untuk menjadi imam pengganti Nabi di Madinah ketika Nabi ada halangan. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, bisa mengalahkan sahabat Nabi yang lain yang punya fisik sempurna. Nah, disinilah dibalik peranan dari Ibnu Ummi Maktum, luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dulu di zaman Nabi Islam maju berkembang bukan hanya karena peranan Nabi, tapi juga karena peranan masyarakat Islam secara keseluruhan. Orang kaya, orang yang berilmu, kaum perempuan, pemuda dan pemudi, masyarakat pada umumnya, termasuk kaum tunanetra, disabilitas. Maka majunya Islam di masa sekarang pun tidak bisa lepas dari peranan mereka. Semua itu termasuk kita, kaum disabilitas. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk meningkatkan peranan itu, disinilah kita butuh memberdayakan diri. Memberdayakan diri tidak bisa sendirian, butuh perkumpulan. Lewat perkumpulan inilah ilmu jadi bertambah Bapak Ibu, tingkat kesabaran semakin menguat dan lain-lain. Mudah-mudahan lewat kegiatan Pertuni ini Bapak Ibu, insya Allah kita di satu sisi bisa memberdayakan diri menjadi seorang muslim yang taat menjalankan ajaran Islam, berperan sesuai kemampuan kita masing-masing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu biasanya sampai jam 3 ya tausiahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tausiah saya yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu layak mendapat predikat sebagai Ibnu Ummi Maktum di zaman sekarang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus memberdayakan diri, tingkatkan kesabaran Bapak Ibu, insya Allah
Allah akan melihat apa yang kita lakukan, dan di mata Allah kita termasuk orang-orang yang mulia, yang bertakwa. Ketika kemudian tiba saatnya kita menghadap Allah, surga layak untuk kita tempati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi tausiah saya ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya Bapak Ibu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan nanti silaturahmi kita bisa disambung lagi di lain kesempatan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Iya, inginnya saya melanjutkan tausiah, tapi kita dibatasi oleh waktu, masih ada acara yang lain. Oleh karena itu cukup sampai di sini. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bersilaturahmi kembali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, sebelum saya unjuk salam, saya mohon izin nanti karena ada keperluan lain jam 11 itu harus kondangan. oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, setelah ini mungkin saya izin Bapak Ibu meninggalkan acara. Monggo Bapak Ibu melanjutkan acara berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini Pak Bobo, teman-teman yang lain, Pak Imam, Pak Ahmad, Ibu Emma tidak bisa membersamai sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Asep. Terima kasih Pak. Ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan Allah akan mengabulkan apa yang didoakan oleh Bapak Ustadz Asep tadi. Amin. Sekoros? Langsung. Oh langsung. Cuma terbagi jatuh nih. Udah salah pasti. Nyam. Cek. Cek set. Cek satu J. Oke, lanjut ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di Dinas Sosial Permasdes Banyumas atau Purwokerto ya. Gitu. Alhamdulillah. Ini September berarti kan ya? 4 September 2022. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Dan kalau yang sakit semoga cepat disembuhkan ya. Diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Amin. Ya teman-teman, ada beberapa informasi dan mungkin kita musyawarahkan bersama di pertemuan ini ya. Yang pertama adalah mengenai pelatihan komputer bicara yang katanya teman-teman ada yang ingin dilanjutkan gitu kan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin meneruskan pelatihan komputer bicara, nanti monggo langsung mendaftar saja ke Mbak Asturi ya, ke Mbak Asturi. Tapi mohon diingat sekali lagi, di sini tidak ada uang transport dan konsumsi ya. Jadi di sini benar-benar kita ambil ilmunya gitu. Paham ya teman-teman ya? Mau jaluk duit teh. Nggak ada. Nanti insya Allah kita latihannya di Gendis saja, di Dinas Sosial di
Gendis ya. Nanti saya siapkan laptop dan peralatan semuanya. Dan nanti mungkin kita bagi ke beberapa kelompok kalau memang banyak, sehingga nanti lebih intensif ya, lebih apa ya, masuk gitu. Karena langsung praktek, langsung kita ajarkan langsung. Gitu, teman-teman. Terus yang kedua ini teman-teman menyambung ke pembicaraan di bulan kemarin yang berkaitan dengan tabungan wisata. Nih, ya teman-teman setuju nggak kita adakan tabungan wisata? Setuju ya? Setuju ya? Ya. Nah, di sini cuma kami dari kepengurusan sepakat untuk pengelolaannya dikelola oleh teman-teman anggota sendiri gitu di sini, sehingga nanti transparansinya lebih jelas kan gitu. Di sini ada teman-teman yang mau mengajukan diri untuk mengelola tabungan wisata, ada nggak? Ada? Yang mau? Yang berdiri memang udah dipersiapkan. Ada yang lain? Ada yang mau mengajukan diri nggak? Kalau kita ajukan Mbak Dwi, sepakat nggak? Sepakat ya? Mbak Dwi bersedia, Mbak Dwi? Ya, Mbak Dwi bersedia nggak? Ya, siap. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, terus kita mau sepakati berapaan nih? Untuk tabungannya mau dibuat berapa? 10 ribuan, 20 ribuan, atau 5 ribuan, atau berapa nih? 10.000 per bulan. Ada lagi yang punya saran lagi? 7.500 sebulan. Nanggung temet. 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Ah, 20. Ya. Teman-teman sebelum kita tentukan ini mungkin 10.000. Sebenarnya teman-teman itu kepada pengennya kemana sih? Kalau saya pengen tahu, kalau pengen wisata lagi, teman-teman pengennya kemana? Jogja. Ada lagi Bandung. Wow, Bandung. Curang. Ada lagi Jakarta. Nah, kemungkinan terlalu angel. Bisa Jogja ya. Nah, kalau untuk ke Yogyakarta sendiri kemungkinan memang di atas 100 ya, kalau memang mau ini apa, untuk ke sana sendiri kita ya. Tak nambah sebentar. Mungkin video ya Mas Bowo. Ya. Mungkin minimal 15.000, tapi kalau yang lain mau kasih lebih dari itu kan nggak masalah gitu ya. Oh gitu, ya. Ini Pak Amadi mau menambahkan sesuatu, monggo Pak. Ya teman-teman, pos. Iya, menyambung kaitannya dengan tabungan wisata ya. Kita berpikir saja secara nyata gitu ya. Andai saja, ini andai. Tadi ada beberapa teman yang menyampaikan 5.000. 5.000 itu kalau 5.000 itu kalau 1 tahun hanya dapat 60.000. Hanya dapat 60.000. Sementara kalau tadi panjenengan menginginkan ke Jogja, tes. Iya, 1.
Kalau menginginkan ke Jogja, kemarin itu ada tawaran ya, wisata ke Jogja itu satu orang itu 250. Nah, nek nabunge mau 5.000. Tes. Nek nabunge 5.000 tomboke isih kaken. Jadi kalau iya, ini jangka waktu kemungkinan kan 1 tahun kan begitu ya? Lah itu nek itu entuke mong swidak kurange isih kaken. Nah, yang jadi masalah ini kekurangannya. Kalau memberatkan kita, wah ya nanti bisa gagal. Ini tak sampaikan dulu. Memang kemarin para pengurus setelah evaluasi kegiatan wisata kemarin, ya itu menelan dana berapa kemarin masih ingat ya? 12 juta. Sekitar hampir 13 juta. Nah, kemarin memang pengurus sudah mufakat kita akan menyelenggarakan wisata mandiri. Ingat ini wisata mandiri. Toh pun andai kata pun nanti kas membantu juga tidak seberapa begitu. Jadi kalau ini tidak kita cari jalan sebaik-baiknya, nanti akan memberatkan kita sendiri. Mendingan iuran jangan terlalu kecil atau mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Toh kan ada catatannya, sehingga nanti ketika sudah siap untuk berangkat, kekurangan ditanggung masing-masing sesuai dengan kemampuan yang sudah diukur panjenengan masing-masing. Begitu tambahan dari saya. Monggo Mas Bowo untuk dilanjutkan. Kan sing karep melu, sing ora kan ora apa-apa yang sebab kayak gere guys. Sing karep Ya. Cek 1. Oke, tenang ya. Kita musyawarah dulu ya. Jadi jangan langsung apatis dulu. Kita lihat dulu. Karena ya banyak kasus ya teman-teman, kalau kita lihat ternyata teman-teman itu kepingin berlibur sebetulnya gitu toh. Nah, cuma memang tidak ada pengelolaan. Kalau berlibur sendiri pun juga terkadang kesulitan harus mencari pendamping kalau yang total semua begitu kan. Nah di sini berdasarkan pengalaman kemarin, nah, kita ternyata alhamdulillah teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian kemarin saya pikir wisata kemarin saya katakan sukses karena sesuai dengan jadwal, teman-teman juga tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Nah ini sangat baik untuk kita lanjutkan sebenarnya gitu. Nah cuma di sini memang terkendala masalah dana gitu ya, dana. Jadi saya pikir kita adakan tabungan ini dengan maksud untuk memperingan sebenarnya. Jadi nggak terlalu berat nanti kalau pas hari H mau wisata harus mengerogoh kocek sampai ratusan ribu, bahkan mungkin kalau ngajak anaknya apa istrinya gitu atau suaminya gitu kan berat gitu. Nah, toh juga ini kita nggak kesepakatan nggak sekarang juga kan, nggak mesti ke Jogja juga kok. Cuma ini ancar-ancar kalau mau pada ke Jogja di atas 100 gitu toh. Ya. Gini, tadi benar kata Mbak Dwi juga, masuk akal juga. Gimana kalau gini, kita sarankan 20.000 per bulan, tapi jika teman-teman ingin menabung di bawah atau lebih dari 20.000, monggo. Gitu bagaimana?
Sepakat? Ya, kita sarankan 20. Kita sarankan 20 kalau yang ingin dalam kondisi aman ya. Gitu. Tapi teman-teman bagi yang menabung ingin di bawah 20.000 pun nggak masalah gitu, atau lebih pun nggak masalah gitu. Setuju nggak seperti itu? Setuju? Oke. Ketok palu ya. Oke, kita sepakat seperti itu. Nanti mulai kegiatannya, tabungannya di bulan depan. Nanti biar Mbak Dwi yang mengelola semua. Jadi, dan ini juga sebagai bukti juga biar transparansi lebih terjaga gitu kan. Jadi bukan pengurus saja yang ngurusin gitu. Monggo. Wajib harus ikut tabungan. Dia nggak wajib kan. Monggo yang mau monggo, yang tidak pun tidak masalah gitu. Di sini ya mungkin ada yang aku dipingin hari-harinya saja langsung sekian gitu, nggak masalah. Nanti utang itu ya pinjaman modal tanpa jasa. enggak ya, itu intinya tabungan ini sukarela teman-teman saja yang mau kita koordinir dengan baik, sehingga nanti wisata berikutnya teman-teman tidak merasa terbebani gitu kan. Tujuannya seperti itu. Yang mau monggo, yang enggak mau. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi di hari ini kita sudah sepakat untuk dua hal, untuk masalah pelatihan komputer bicara kelanjutannya. Nanti bisa menghubungi Mbak Asturi. Ya. Teman-teman, sekian dulu saja informasi dari kepengurusan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sudah setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk kepengurusan, nanti rapat di Gendis. Terima kasih. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu laporan pertama dari Pingsut. Apa dingin ya? Oh iya. Laporan dari bendahara Pokai. Laporan dari bendahara kepada Bapak Amadi, dipersilakan. Amadi. Baru siap. Supri, tolong mic-nya. Tekan. Sampai. Aku goleti. Mas Bowo ada tamu dari Unsur katanya mau wawancara. Gimana? Mau di sini apa mau Mas Bowo di luar? Ya, kita gabung. Siap, ya. Sini Mas. Dan skripsi katanya mau. Lah orang sih. Tes. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat teman-teman anggota Pertuni yang saya hormati. Seperti biasa, sesuai dengan tugas, saya akan menyampaikan kondisi kas DPC Pertuni Banyumas per
Agustus 2022. Di sini dapat saya sampaikan kondisi kas sebelumnya itu ada kas 5.694.694.000 rupiah. Kemudian pemasukan bulan Agustus ini sebesar Rp25.000 dari iuran anggota Pertuni. Kemudian beberapa pengeluaran. Yang pertama untuk kegiatan pertemuan rutin Rp50.000 ini untuk kebersihan aula. Kemudian kesekretariatan ini Rp75.000 untuk biaya pembuatan laporan dan rental komputer ke Kesbangpol ya. Kemudian untuk perjalanan dinas ini Rp25.000, sehingga total pengeluaran untuk Agustus ini sebesar Rp150.000. Dengan demikian dapat saya sampaikan kesimpulannya bahwa kondisi kas bulan Agustus tahun 2022 saldo awal Rp5.694.000, pemasukan Rp25.000, pengeluaran Rp150.000, sehingga saldo akhir ini sebesar Rp5.569.000. Sekali lagi, saldo akhir bulan Agustus sebesar Rp5.569.000. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada anak suarane berarti pada sehat. Sehat, Mbok? Nah, anggar sehat berarti yang melu seneng. Melu senengnya apa? Anggar warga Pertuni sehat, jadi kan bendahara dan keseora puyeng. Malah lagi puyeng dewek jere kae. Koprat. Koperasi 2022 bulan Agustus ya. Modal koperasi bulan Agustus sebesar 9.138.500 rupiah. Kita ingin ketambahan modal ya dari yang tanam saham. 9.138.500 ditambah jasa 530. Jadi ada 9.668.500 rupiah. 9.668.500 dipinjamkan 8.898.000 rupiah, sama dengan masih ada 770.500 rupiah. 770.500 rupiah dikurangi jasa
Rp530.000 sama dengan kas 245.500. Kas ada 245.500. Kemarin yang daftar pinjam ada saudara Samsiatun apa Saiful ya? Kopi toh, mulai sih mau kopi. Terus daftar urutannya ada Pak Budi W, ada Pak Apri Kuatno, ada Pak Naryo. Pak Naryo urutan nomor 2. Pak Saiful daftar nomor pertama. Pak Saiful daftar berapa ya? Daftarnya berapa? 1 juta. Anggaran anak tombok dewek ya. Iya nek corona tombok dewek ya. Sen. Ya masih jangan tak celuk mon sen. Jadi koperasi bulan Agustus ada sisa modal yang habis dipinjam ada 240.500 rupiah. Pendaftaran banyak banget yang pinjam, tapi yang angsur susah. Daftar urung daftar. Yang daftar sih. Ya tambah modal disit. Bener, Bri. Tambah modal disit. Masih daftar. Demikian ya, karena ini mic-nya error, suara saya agak kurang keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bri. Gue mikir aku mikir. Ya tak dari jalan. Modal. Cek ya. Berikutnya yaitu laporan dari Dankes. Jadi dengar. Yes, no. Mas teman jadi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-temanku semuanya. Mohon perhatiannya ya untuk laporan dana kesehatan DPC Pertuni Kabupaten Banyumas untuk bulan Agustus tahun 2022. Saldo awal yaitu sebesar Rp2.321.500. Terus pemasukan yaitu sebesar Rp25.000. Pengeluaran di bulan Agustus itu 0 atau kosong. Jadi untuk saldo akhir bulan Agustus yaitu sebesar saldo awal Rp2.321.500 ditambah pemasukan Rp25.000 dikurangi 0 menjadi total Rp2.346.500. Demikian teman-temanku semuanya, mohon untuk diperhatikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perhatian, boxing pada butuh Dankes garing hubungi Mbak Asturi. Syukur-syukur bar sehat kabeh. Mbok ana sing ora sehat. Singkirane butuhna pengobatan ya
pada ngubungi Ibu Asturi. Oh, wis tau iki Pak Kris lah. Wong nyong baya jane ora sorry ralat kelalen. Demikian tadi acara demi acara telah selesai. Maka kita akhiri Pak Mam ya. Ya Angel ya. Ramatama ya. Sebelum tutup kita ramatama dulu, silakan di dahar sing pada lagi dahar dari sing enak baik ya. Kayaknya Pak Kuator gremam gue lagi muasane siapa gue. Ada kebersihan di sini ada berapa? Laptopnya dikai. Oi, bawa siji kok terang kok gendis kae. Acara demi acara telah selesai. Mari pertemuan pada pagi siang hari ini kita tuh bersama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.